Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Yubu Game. Dan kemarin kita udah tes main Wuthering Wave. Resultnya absolute panas, tapi performance-nya masih lumayan oke. Dan sekarang mari kita bahas nih, Arc Knights Enfield di Poco F8 Pro. Let's see, kita matiin dulu reading mode-nya biar warnanya akurat. Dan seperti biasa kita langsung aja launch gamenya. Kita mulai baterai ada di 89%. Kita aktifin ultimate mode dan nanti kalau misalnya kita udah launch dia bakal otomatis nge-launch si Wild Boost-nya. Bisa kita lihat tuh, Wild Boost is on. Dan gue penasaran karena game ini super optimized, grafiknya sangat bagus. Lumayan berat ya, lumayan berat sih menurut gue, lebih berat daripada Zero Zero. Tapi karena dia sangat optimized, kerasanya kayak enteng. Kita lihat aja di max setting apakah game ini enak. Gue punya firasat sih kayaknya bakal sangat stabil 60 fps, tapi kayaknya bakal panas juga karena Poco F8 Pro ini benar-benar nge-push performance banget. Tapi ya, gimana prediksi kalian? Bisa komen di bawah sebelum video ini habis ya. Jangan no cheating guys. So, kita temperatur awal ada di sekitar 32,9, cukup dingin, temperatur depan di 30-an, dan untuk baterai tadi berapa sih? 89 ya. Oke, sip. Seperti biasa, ini gue masih belum tahu gimana untuk si endgame-nya sendiri, karena kalau bisa kita main Aberration Exploration itu biasa aja ya, nothing special endgame. Jadi gue bakal modify dikit, gue bakal nambahin grinding abis itu boss battle. Tapi ya, untuk sekarang seperti biasa, kita lihat dulu settingannya. Settingannya pastinya gue main semua di full rata kanan ya, bisa kita lihat nih. Ini dia settingannya, ini kayaknya nggak terlalu terang kan? Oke, pas lah ya. Di semua graphic quality very high, very high, very high. Ini maksimum juga, nggak bisa very high soalnya nggak ada tuh. Overall, semua di mentok rata kanan. So, pertama, kita lihat dulu feelingnya. Oh ya, dan tadi kemarin ada yang bilang, bang, kenapa nggak pakai FPS meter? Gue udah coba download Scene 8, tapi Scene 8 sekarang nggak tahu kenapa, kayak Chrome-nya nggak mau download, tulisannya tuh kayak bahaya, dan gue nggak bisa nge-bypass itu. Terus kemarin juga sempat gue bisa download di HP lain, tapi si Shizuku-nya error. Dan katanya kan di Xiaomi itu ada ya, dan dulu ada kan ya, built-in-nya tuh built-in FPS meter. Tapi sekarang gue udah cari developer setting, itu udah nggak ada, nggak tahu kenapa. Gue lihat di Reddit ada yang bilang katanya fitur itu lagi dicabut sementara, nggak tahu kenapa. Jadi sorry, untuk sekarang selain HP Samsung ya, karena Samsung masih ada, untuk HP kayak Xiaomi gitu, mungkin FPS meternya bakal nggak ada dulu. Oke, kita lanjut aja. Pertama, kalau di Dijiang, ini nggak ada masalah ya. Dijiang, smooth banget, no problem at all. Oh iya, gue hampir lupa mulai si stopwatch-nya. Di Dijiang, enak. Kalau misalnya kita mau manggil waifu kita di sini nih, kita manggil operator, kita manggil siapa ya? Kita manggil si Yvonne atau Yvonne. Ngobrol, no problem at all. Dan kalau misalnya kita mau ke factory ya, kita ke factory dulu. Habis itu kita bakal balik lagi juga, tapi kita ke hub. Kita ke Valley 4 dan ke factory, kita lihat seberat apa, sedemanding apa, karena kan itu harusnya lumayan berat ke CPU karena banyak things going on. Oh ya, untuk speaker sendiri ini gue setting Dolby Atmos nyala dan pakai Immersive 3D. Menurut gue Immersive 3D atau Immersive 360, gue lupa lagi namanya, itu suaranya paling oke menurut gue. So, ini dia. Nice. Korea si area. Dan kalian ya, public gue, bukan yang terbaik, tapi at least gue bisa buat semua yang gue inginkan. Bukan yang paling rapi, karena gue juga bukan orang rapi, tapi ya, seperti inilah. Nanti kita bakal base building juga, tapi ya, kita exploration dulu aja. Kalau di Valley 4, ini sangat smooth, no problem at all. Kita mau coba jalan-jalan dikit keluar. Gue gak ngerasa sama sekali ada FPS drop, wajar banget karena ini gamenya sangat optimized. Jadi kalau misalnya ketemu sama chipset yang absolutely powerful, kayak si Snapdragon 8 Elite di Poco F8 Pro, yang masih sangat powerful walaupun udah setahun umurnya, tapi itu masih one of the fastest. Ini sih no problem at all ya, sangat smooth, sangat nyaman banget main di sini guys. Tuh, enak banget, no problem. Mau kalian mau exploring, mau apa-apa, ini nggak ada masalah. Dan kalau bisa kita mau ke Wuling, karena menurut gue Wuling lebih berat ya, jauh lebih berat daripada di Valley 4, terutama di kotanya. Kita langsung teleport aja ke kotanya nih, di tengah-tengah aja, kita dari atas. Nah, navigasi map juga ini absolutely smooth ya. Dan ini layarnya juga sangat responsif. Terus, banyak yang bilang, kira-kira gimana kalau HP-nya ini kan kecil ya, cuma 6,5-6,6 inci. Apakah nyaman? Nyaman, karena ini aspek ratio-nya lebih ke lebar daripada ke tinggi. Jadi, gambar masih kerasa besar gitu dibanding Xiaomi zaman dulu atau Poco zaman dulu yang lebih ke tinggi ya, kayak Poco X7 Pro itu kan lebih ke tinggi, jadi kerasa kecil 6,6 atau 6,7 inci. Kalau ini, kerasa oke, jadi nggak ada masalah, masih kerasa lebar. Dan kita sudah di Dijiang. Overall, masih kerasa super smooth, lihat. Waifu kita masih kelihatan bening banget. Dan kalau misalnya kita mau coba jalan-jalan dikit ke bawah,
Ini kerasa oke banget. Kita coba jalan-jalan ke air, kita main air kayak bocah-bocah di alun-alun Bandung. Oke ya, cuma ya sayangnya ini di HP bukan di PC, jadi nggak ada trail water, itu nggak ada fisiknya ya. Tapi ya, it doesn't matter lah. At least gue salut sama Anvil tuh, draw distance-nya di HP masih bagus. Resolusi nggak setinggi PC, tapi draw distance bagus, detail juga masih oke. Sekilas ya, nggak beda jauh sama PC. Cuma hal kecil aja kayak animation gitu, kayak reflection atau animation itu slightly better di PC. Tapi ya, kalau yang dalam gini ada ya, cuma nggak se big atau nggak se-pronounce di PC. Itu aja sih bedanya. Dan, Akekori menemukan sesuatu. Ada apa? Oh, ada chest. Gue aja nggak lihat. Thank you. Ya, itu gue suka sama exploration-nya di Agnes Anvil tuh. Teman-temannya kan ada di field semua, jadi suka ada interaksi kecil gitu. I really love it. Ditambah lagi yang gue suka juga sama Anvil tuh, ngingetin gue banget sama Tales of Rise. Ini kayak Tales of Rise versi gacha dan versi gampang, karena skillnya juga cuma 2 versus 8 ya. Jadi ya, ini ngingetin banget gue sama Tales of Rise. Jadi itu salah satu game favorit gue pretty much all time. Jadi it's good. Ini Tales of Rise pakai building system, dan ya building system gue sendiri belum pernah main building system gitu ya. Paling deket mungkin dulu pernah nyoba Satisfactory, sering orang nonton main Satisfactory atau Factorio gitu, tapi nggak pernah actually try hard. Dan ternyata it's actually quite fun ya, Factory system. Tapi ya, di Dijiang atau di Wuling sendiri bisa kita lihat absolutely smooth, no problem. Dan kalau misalnya kita mau battle kecil-kecil aja ya, kita coba kecil-kecil battle. Kalau nggak salah dia itu battle tuh ada di depan markasnya si Tang, si fucking Tengil. Kita teleport, dan Anvil tuh sedikit kekurangan dari Anvil mungkin ya. Loading screen-nya agak sedikit lama, tapi bisa kita lihat masih relatif cepet ya, gue bisa bilang, untuk HP flagship. Tapi untuk HP yang kayak mid-range atau PC mid-range itu kerasa lamanya. Dan ini subpack gue, cuma untuk kayak produksi raw material, gak usah dilihat lah, gak usah dilihat, jelek-jelek. Hey, gak usah rapi ya kelapa sawit gue, asalkan teratur dan asalkan semuanya udah dapet mah. Who cares about tidiness? Kita coba lawan musuh di depan. Kita coba ulti. Open world battle. Nyaman juga, nggak ada masalah. Nice. Kita coba ini nih. Bam, bam, bam. No problem at all. Jadi ya, battle di luar kerasa nyaman, dan mau exploration juga kerasa bagus. Satu aspek yang gue suka juga, haptic dari Poco F8 Pro ini cukup bagus ya. Bukan sebagus ke flagship kayak Google atau Samsung, tapi udah sangat high quality, sangat enak. Cuma agak kurang bulat itu aja, tapi udah sangat powerful. Ini sangat ngebantu untuk game ini, karena game ini tuh kalau misalnya kita lagi nge-skill ya, skill ultimate, itu ada haptiknya. Enak banget, jadi kerasa sangat, sangat tactile aja gitu. Walaupun ini touchscreen, tapi masih kerasa tactile. Itu yang gue suka main Anvil di mobile tuh, masih kerasa tactile. Kalau bisa kita lagi battle, kita ulti, nah, suara tembakannya tuh dia ada haptiknya. Kita misal lagi gini juga, si dert-dertnya itu ada haptiknya. Itu yang gue suka lah sama Anvil ya. Jadi game itu nggak kerasa, untuk orang yang kayak gue yang suka tactile, masih kerasa nyaman gitu, kayak gitu. So, seperti itu. Sekarang kita coba battle grind. Jadi kita coba grind dulu, tapi sebelum itu kita base exploration dulu ya. Base-nya gimana, apakah enak, apakah responsif kalau misal kita base building di sini. Oke, for your information, kita udah main selama ya 7 menit lah ya. Tadi gue telat semenit nge-recordnya. Dan HP udah mulai kerasa panas. Kalau kita mau coba rekam, daerah atas sudah ada di 45. 42 di sini, dan untuk layar depan sudah di 47, 48. Jadi sepertinya untuk temperatur sendiri sih nggak beda jauh sama Wuthering Wave ya, panasnya bisa sampai segitu. Cuma yang dipertanyakan apakah bakal throttling, apakah performanya bakal 60 fps. Karena di Poco F7 walaupun HP itu juga waktu itu panas banget, tapi dia performanya tetap sama. Gue expect sih di HP ini juga bakal sama sih buat main kayak gini. Tapi ya, nanti real testnya pas kita lawan boss battle, itu yang bakal kerasa banget. Kalau misalnya kita muter-muter pabrik gue nih, pabrik kelapa sawit di Cina ya, mereka juga butuh cuan. Smooth, nggak ada masalah. Kita mau coba top down, kita mau coba gini, misal kita coba cuma rotate view, kerasa smooth. Ini cuma asal-asalan aja, tapi kalau misal kita coba pasang jalan, misal pasang jalan nih, dari sini misal output, yang paling depan aja ya. Oke, cool. Pasang dari sini, kerasa smooth, kerasa oke, tuh nggak ada masalah. Bisa di zoom out, zoom in, pencet escape. Jadi untuk base building sendiri kerasa smooth, dan
di base-nya sendiri walaupun kita lagi di mode seperti ini masih kerasa responsif, kerasa smooth, zoom in, zoom out, nggak ada frame drop sama sekali. Ya, pabrik gue bukan terbaik ya guys, bisa kita lihat. Tapi ini semua produksi udah ada. Produksi material buat gear, produksi buat Siranite, produksi buat baterai Siranite, produksi buat ini portion buat bikin si itu ada semua, no problem. Dan gue lagi dimatiin ini produksi ininya nih, bisa kita buat gearing unit karena gue udah kebanyakan banget ya. Gue lagi fokusin buat cuan-cuan dulu aja buat masa depan. In this economy kita butuh cuan banyak. Jadi seperti untuk factory building, no problem, enak, nyaman, dan kalau bisa kalian mau 3D juga, ini kerasa smooth banget, no problem ya. Walaupun banyak material atau banyak gedung-gedung juga, banyak mesin-mesin kayak gini, pasti kerasa sangat-sangat smooth. Oke, kita coba dikit-dikit aja, kita coba battle biasa. Kalau misalnya kita, gue mau grind bentar gitu, kira-kira gimana experience-nya, kita coba aja ya, kita coba grind. Tapi kira-kira grind apa ya? Karena gue, game ini tuh sangat resource hungry banget ngingetin gue sama Honkai Star Rail, jadi kita lihat aja, kita mau grind apa ya. Bukan Honkai Star Rail, ngingetin gue sama itu, Zero Zone Zero. Kita lihat karakter gue deh ya, sekarang lihat ke ini. Kita coba gue udah ganti, biasanya kalau gue udah ganti ada sedikit lag. Oke, ada sedikit starter, tapi itu wajar sih. Di PC gue aja ada, jadi itu memang dari game ya. Tapi setelah itu, langsung smooth-smooth aja ya. By the way, sedikit mau pamer. Gue hoki tadi dapat 2 kali ya, dapat Gilberta, tapi dapat ini juga for some reason, dapat Leviathan, back to back pull. Dan apa kalian dapat Yvonne dan Gilberta? Gue jujur lumayan lucky 1.0 Enfield, gue dapat semua karakter limited, so I'm happy. Sekarang kita ngapain ya? Kira-kira kita grinding material aja lah ya. Gue mau ini nih, gue butuh ini. Gue mau full stack si Leviathan dulu. Jadi kita full stack ability-nya si Leviathan dulu. Kita grind apa ya? Duit cukup, kita grind ini nih. Oh, gini juga kurang. Ini dulu aja. Skill up bisa dari ini sih, bisa dari exploration. Gue explore belum gede. Kita grind ini dulu aja lah ya. Kita lihat gimana performanya. Not you. Kita grind biasa aja. Apakah gue ada item? Oh my god, kita tidak ada item. Oh no. Ya udah, kita grind yang santuy aja ya. Atau ya nggak usah di itulah ya. Ini kan untuk tes aja. Enter. Nggak apa-apa, I don't care. Pakai tim biasa Leviathan dan kita lihat gimana performanya. Loading sih biasanya cepet. HP, walaupun memang panasnya kerasa mulai dari sini, tapi dia langsung nyebarnya cepet. Jadi ya, si Vapor Chamber bekerja dengan baik, cuma memang ini kayak chipsetnya emang panas banget, dan Poco juga biasa kalau di F-Series dia kan push to limit banget, jadi kerasa kayak gitu. Dan bisa kita lihat ya, nih kerasa nggak? Sama kayak WUA juga kasusnya, dia udah ngedim layar ya. Karena, nah di sini ya, di sini nih, dia baru mulai kerasa gelap ya kan. Tapi setelah ini, brightness-nya nggak ada bedanya, jadi udah boleh ada dim ya, udah boleh ngedim. Poco F-Series atau F2 memang gitu, cara pertama dia ngedim dulu layar ya. Kita langsung mulai guys. Kita lawan musuh-musuh kecil, habis itu kita boss battle. Sekarang kalian dengar gimana kualitas speakernya? Menurut gue sih, walaupun dia nggak pakai subwoofer Bose, tapi karena dia tune by Bose, suaranya sangat bagus ini. Oh shit. Close. Ultinya waste man. Dia nge-attack mulu. Kenapa nge-agro gua mulu dude? And kena bom. Dude, let me less attack please. Oh my god. Jadi
Come on. Finally, dude. Goodbye, motherfuckers. Seperti itu, tadi gue feel battle ya, nggak ada frame drop sama sekali, smooth banget. Gue nggak ngerasa ada frame drop, nggak ngerasa ada stutter sama sekali. Overall nyaman, cuma ya, kelemahannya HP ini cuma ngedim aja layarnya, ya itu aja. Kita retreat, dan habis itu kita coba boss battle yang lebih berat, dan kita tutup dengan yang pastinya nanti kita balik lagi ke Wuling, apakah ada performance drop atau enggak. Harusnya sih enggak, tapi kalian perhatikan baik-baik nanti kita boss battle, karena biasa boss battle tuh performance-nya lumayan di push to the limit ya, lumayan berat. Kalau misalnya nggak ada masih stable 6 FPS, berarti ini bagus banget buat main Enfield sih. Perfect ya, flawless, cuma panasnya aja. Tapi again, panas gue nggak bakal bilang itu sebagai negatif, karena HP Poco biasanya gitu ya mas settingannya. Dan kalau misalnya kalian ingin aman sih bisa pakai cooler ya, F7 juga gitu kok. So, kita coba RE Crisis ya. Kita cobain aja deh, si Marble Ugly Memorial apalah namanya. Kita lawan yang level 80. Bisa lah ya, kita bisa menang lah harusnya. Gas, oke. Again, kita nggak bakal ngomong. Kalian bisa dengar speakernya. Volume HP full ya, biar bisa kedengeran. Let's go. Kita udah main selama hampir 15 menit tuh ya. 14 menit. 15 menit lah sekarang. Tadi kan kita telat record. Gas, let's go. Ada cutscene seperti biasa. Skip aja. Kalian pasti udah lihat juga. No, my health. Oh my god, mati itu. Ya, ya. Play it safe, play it safe. I need help. I need help. Thank you. Telat deh. Pencet. Nice. Phase 2. Come on. Okay, nice. Cutscene. Skip. Phase 2 harus fokus nih, harus fokus. No, I didn't see that. Ala second gitu.
Bye. So, seperti itu bosnya. Salah satu bos yang paling fun sih. Attack-nya sangat satisfying di dodge ya, dan masih lumayan gampang, cuma butuh fokus aja, nggak bisa asal mash button, tapi overall really fun boss. Dan tadi pas gue main experience sih gak ada FPS drop sama sekali, itu kayak stabil 60 FPS, enak banget, responsif banget, sangat nyaman. Sorry sampai kepukul. Dan untuk FPS sendiri, FPS lagi, temperatur sendiri dia kayaknya nggak berubah ya. Yap, 46, naik dikit lah ya, 45. Dan untuk yang depan kayaknya bakal sama kayak WoW di 48an. Yap, 48. Jadi ya, temperatur sama persis kayak WoW, tapi performance pasti way better. Gua sampai turun ke 30 FPS, tapi ini just cruising around, nyaman sekali. Kita retreat aja, karena gue juga nggak ada energi buat ngeklaim. Dan kita balik lagi ke Wuling untuk lihat apakah ada performance drop. Dan yang pastinya kita bakal konklusi juga di situ. Let's go. Loading agak lama, langsung kita kesini. Dan ya, kita udah di Wuling. Kita balik di core base juga masih kelas smooth ya. Walaupun udah habis main gini, kelas smooth. Dan biasanya karena kayak gini tuh nggak panas banget ya, nggak bikin performance-nya drop. Biasanya harusnya HP-nya lebih dingin kalau bisa exploring. Dan gue udah juga tes di WoW, Wuthering Wave 3.1, berat tapi banyak yang enteng juga, yang nurunin si temperaturnya. Dan Poco F8 Pro juga ini, walaupun dia cepat panas, tapi turun temperaturnya juga ini cepat banget menurut gue sih. Jadi nge-dissipate heat-nya sangat cepat. Jadi ya bisa langsung turun ke berapa, ke 43, ke 40 lagi kalau misal kalian coba di karakter atau cuma exploring dikit-dikit, itu turunnya lumayan cepat harusnya. Kita langsung aja ke kota nih sambil kita konklusinya. So, kita udah ke kota. Enaknya nongki di mana ya kalau di sini ya? Kita nongki di depan ini aja deh, di depan si ini nih. Depan naga ini ya. Kita bisa masuk ke dalam sih ya sebenarnya. Tapi ya, kita nongki sini aja. Di depan naga nih, depan naga. Tapi ya kalau misal kita mau kayak gini, ke bawah dibentar lah ya. Nah ini gue suka juga. Kalau misal stamina-nya habis, itu ada haptiknya, ngasih tahu kalau habis. Small touch yang menurut gue sangat berguna banget, yang nggak ada di Hoyo atau Kuro game ya. So, nyemplung ke bawah, enak, no problem at all. Kita ke kota bawah juga, lari-lari. Ini masih smooth as fuck 60 FPS. Walaupun memang tangan gue agak sedikit uncomfortable, agak sedikit kayak kepanasan, karena belakangnya panas banget ini. Tapi, performance sendiri masih turbo smooth. Ya, bener-bener khas Poco F series sih. So, kita langsung aja ke konklusinya. Bagaimana performanya sendiri? Untuk hit sendiri dari Poco-nya, jadi gue nggak bakal komplain banyak. Untuk performance sendiri di Arknights Endfield sih, ini easy 10 out of 10. Layarnya bagus, performance-nya perfect, walaupun panas juga pun nggak ada throttle, 60 FPS stabil, dan juga speakernya absolutely amazing. One of the best di 8 juta, ini 10 out of 10. Tapi, untuk HP gaming atau kita ngeliat gaming in general, gue kasih ini 8,5 karena memang temperaturnya cukup panas itu sih. Dan untuk yang penasaran sisa baterai berapa, tadi kita mulai di 89, sekarang kita ada di 77. Jadi selama berapa nih? 22 menit, 23 menit main, itu temperatur atau baterainya turun 12%. Not bad. Yes, baterainya berasal dari mAh battery, tapi kita ini pakai ultimate mode dan watt boost, jadi wajar turun segitu baterainya. Overall, kalau misalnya kalian nyari HP ini buat main Enfield, nggak pasti bakal nyaman banget, tapi gue tetap saran kalau misalnya kalian mau main di max setting, mendingan pakai cooler biar nggak kepanasan. Jadi cuma segitu aja. Bagaimana menurut kalian? Gimana Enfield juga menurut kalian sejauh ini? Apakah kalian having fun? Apakah kalian udah full karakter? Gue sih udah lumayan ya. Dan kalau misalnya kalian mau nge-add, nih kalian bisa add gue di sini. Kemarin juga ada yang bilang, bang, apa UID-nya? Pengen add dong. Nah, nih biar kita bisa tukeran-tukeran barang ya, biar bisa cuan kita nih. Kalian bisa lihat ya di sini. Yap, so ya, segitu aja videonya, dan kita langsung tutup aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi. Oke, diam kau Laviatine. Ketemu lagi Sabtu ini atau Minggu ini, I don't know, untuk full review si Poco F8 Pro. Thank you for watching, goodbye.